Cinta tanah tumpah jaraku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai meniup di pantai, berbisik-bisik Raja Gana, Rabita udah masuk belum? pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Satu menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi Pilmapres 2021. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Tinggi Pusat Prestasi Nasional, yang kami hormati segenap narasumber, moderator, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta, direktur, LL Dikti, hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan, serta sobat prestasi dimanapun berada yang kami banggakan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Nias. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan pagi ini saya memandu acara kegiatan sosialisasi dengan rangkaian sebagai berikut. Pertama, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan memanjatkan doa, kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara resmi sosialisasi Pilmapres 2021 dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator dari yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Baik, hadirin sekalian sobat prestasi dimanapun berada, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
Selanjutnya, mari kita memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin sekalian yang berbahagia, Sobat Prestasi dimanapun berada, selanjutnya mari kita menyimak arahan sekaligus membuka acara sosialisasi Pilmapres 2021 secara resmi yang akan dipaparkan oleh yang terhormat PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional. Waktu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih sedang dihadapi ujian yaitu COVID-19, karena kita berharap pandemi ini segera dapat berakhir dan kita segera pulih dan bangkit. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pembangunan pada rencana pembangunan nasional. Pada sistem pendidikan tinggi juga diperkokoh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang melandasi pengembangan kualitas lulusan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga dua unsur yang menyempurnakan kinerja di kehidupan masyarakat, yaitu hard skill dan soft skill. Ini penting karena sinergi di antara keduanya sangat diperlukan. Tantangan perubahan hari ini dan masa depan yang demikian cepat mendorong para lulusan untuk mampu beradaptasi, bersemangat, dan belajar sepanjang hayat, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat relevan untuk terus diimplementasikan, mendorong mahasiswa untuk tidak hanya unggul dalam akademik, namun juga menjadi individu yang kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter. Sehubungan dengan itu, Pusat Prestasi Nasional yang mengemban tugas pengembangan prestasi peserta didik telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan tetap tahun ini, karena masih kondisi pandemi, memperhatikan protokol COVID-19 dan platform daring yang kita terus upayakan disempurnakan. Untuk itu, pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 ini, Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan publikasi program kompetisi pada jenjang pendidikan tinggi tahun 2021 yang terdiri dari kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Lomba Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kompetisi Mobil Hemat Energi, Kompetisi Jembatan Indonesia dan Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia, Festival Film Mahasiswa Indonesia, Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional, Kompetisi Bisnis, Manajemen, dan Keuangan, Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Terbang Indonesia, Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau KIMASTIK, NUDC dan KDMI, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, Kompetisi Statistikaria dan Festival Sains Data atau Satria Data, dan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional. Kegiatan kompetisi, lomba, festival, dan kontes di atas merupakan pengembangan atas berbagai bidang, yaitu sains, riset, teknologi, dan inovasi, kemudian bidang seni, bahasa, literasi, bidang olahraga, kesehatan jasmani, bidang vokasi, bidang kewirausahaan, dan bidang kepemimpinan. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta masyarakat pada umumnya, perguruan tinggi dan mahasiswa pada khususnya dapat memperoleh segenap informasi secara komprehensif terkait kegiatan Pusat Prestasi Nasional Jenjang Dikti pada tahun 2021. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan
kompetisi jenjang pendidikan tinggi. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada Ditjen Dikti, LL Dikti, Ditjen Vokasi, dan tuan rumah kompetisi kegiatan Dikti yang nantinya akan dipilih. Kemudian juga terima kasih kepada para penyusun pedoman serta narasumber kegiatan, para pembina, juri, dan segenap tim panitia, pihak media dan yang telah turut serta menjadi bagian dari suksesnya program kompetisi pengembangan prestasi di jenjang pendidikan tinggi. Dan tentu saja kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Selamat berpartisipasi dan mengikuti berbagai bidang kompetisi yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Pusat Prestasi Nasional. Dan saya tutup dengan sebuah pantun, kuberikan berlian pada kekasih. Sekian dan terima kasih. Mari kita serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikian, bila topik berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ila Sailah, koordinator juri untuk program pemilihan mahasiswa berprestasi bidang sarjana tahun 2020. Kami berharap dari Pilmapres tahun 2020 akan memperoleh sekelompok mahasiswa yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Karena gagasan kreatif mereka akan sangat menentukan untuk mereka masuk ke dalam final. Pada saat final nanti akan ada penilaian tentang komunikasi, kolaborasi, kemudian critical thinking, dan juga gagasan kreatif. Pada saat itu mereka akan diberikan pembekalan tentang hal-hal yang sangat bermanfaat nantinya untuk mereka ke depan. Uniknya setelah ada di Puspresnas ini, yang tadinya ada di pendidikan tinggi, Pilmapres tahun 2020 akan ada follow up dari para pemenang. Sehingga tidak hanya berhenti sebagai pemenang saja, akan tetapi juga mereka akan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri tergantung kepada kreativitas yang mereka suguhkan atau mereka demonstrasikan nantinya. Kepada para finalis, kami mengucapkan selamat dan bersiap-siaplah untuk mendapatkan momen yang terbaik nantinya untuk memperlihatkan prestasi Anda semua di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat final di 2020 ini. Dan kepada yang mungkin belum bisa masuk ke dalam babak final ini, jangan kecewa karena Anda sudah merupakan yang terbaik di perguruan tinggi masing-masing. Jangan pernah lelah untuk berhenti bekerja, berkreativitas karena Indonesia menanti Anda. Selamat mengikuti final Pilmapres di September 2020. Tunjukkan bahwa Anda adalah bangsa Indonesia yang peduli dan yang ingin menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dengan kreativitas dan gagasan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa video kilas balik pelaksanaan Pilmapres tahun 2021 tentunya memacu semangat para sobat prestasi yang akan menjadi mahasiswa berprestasi di tahun 2021 ini. Dengan tetap melaksanakan jujur itu juara, serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, para hadirin sekalian yang kami hormati, sobat prestasi dimanapun berada, nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui apa yang menjadi inovasi penyelenggaraan Pilmapres di tahun 2021 ini. Oleh karenanya tidak panjang lebar lagi, saya akan langsung memanggil dua moderator kita. Yang pertama beliau merupakan mahasiswa berprestasi utama nasional, jenjang sarjana. Mari kita panggil Rabita Madinah.
Baik, selanjutnya saya akan panggil moderator kita yang kedua. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi nasional utama, jenjang diploma. Mari kita sambut Muhammad Alan Nur. Selamat pagi, Saudari Rabita dan Saudara Muhammad Nur Alan. Selanjutnya saya persilakan kepada Rabita dan Alan untuk memandu jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rabita Madina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2017, selaku mahasiswa berprestasi nasional utama Program Sarjana tahun 2020, yang hari ini akan berperan sebagai moderator untuk memandu Bapak, Ibu, dan Sobat Prestasi semua pada jalannya acara hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Sobat Prestasi dalam acara sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi 2021. Pada kesempatan kali ini, saya juga hadir dengan rekan saya yang juga akan membantu untuk menjadi moderator, yaitu Muhammad Alan, atau biasa kita sapa Alan, selaku mahasiswa Teknik Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Angkatan 2017, dan mahasiswa berprestasi nasional utama Program Diploma tahun 2020. Selamat pagi, Alan. Halo, Rabita. Selamat pagi. Baik, teman-teman, hari ini pemaparan akan dibagi dalam beberapa sesi materi yang diisi oleh 6 narasumber yang luar biasa. Untuk materi pertama, tentang konsep Pilmapres 2021 akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ilah Sailah MS, dilanjutkan dengan pemaparan terkait capaian unggulan yang akan dibawakan oleh Bapak Ruminto Subekti SSTMT, lalu dilanjut dengan pemaparan tentang gagasan kreatif oleh Dr. Untung Yuwono, lalu akan ada Bapak Dwi Kurnia Basuki SSI MKon yang akan membawakan materi pemaparan seputar produk inovatif, dilanjutkan dengan pemaparan kemampuan bahasa Inggris oleh Ibu Dora Angelina Arwan SPDM Hum, dan terakhir akan ada pembekalan Pilmapres Nasional yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Woodrow Matindas. Jadi teman-teman semuanya diharapkan untuk stay di acara sampai acaranya selesai, dan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ada fitur Q&A di mana teman-teman bisa menuliskan pertanyaan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di fitur Q&A, dan nanti di akhir acara akan dibantu oleh saya sendiri dan juga oleh Alan untuk disampaikan ke para narasumber sesuai dengan materi yang mau ditanyakan. Baik, tanpa menunda waktu lagi, saya akan memasuki sesi pertama dari pemaparan hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ilah Sailah MS mengenai konsep Pilmapres. Selamat pagi, Bu Ilah. Selamat pagi, Rabita. Apa kabar? Baik, Ibu gimana kabarnya sekarang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, untuk materi pertama terkait konsep Pilmapres, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Prestasi semuanya di seluruh Indonesia yang sekarang hadir di forum ini. Sudah lebih dari 700 peserta yang hadir. Terima kasih, semoga sehat semua. Dan izinkan saya akan sharing untuk paparan supaya nanti terarah ya. Ini hanya 15 menit dari saya, kemudian nanti akan disampaikan oleh para pembicara selanjutnya. Boleh minta dibuka kunci share screen-nya? Ibu dan Bapak sekalian, tentunya Ibu dan Bapak sangat menunggu sekali ya apa yang akan terjadi di dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021 ini. Ini siapa yang sharing? Oke, baik. Jadi kita akan banyak hal yang akan kita kupas karena Pilmapres saat ini tahun 2021 berbeda dengan Pilmapres tahun 2020, baik dari mekanisme dan tata caranya nanti
sampai selesai di bulan September tahun 2021 ini. Tentunya kita akan melihat dulu apa sih landasan filosofi kenapa ada dilakukan pemilihan mahasiswa berprestasi, ya. Jadi ini sebenarnya dari tahun ke tahun kita selalu melaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Awalnya adalah untuk membiasakan kepada seluruh perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang unggul. Dan selanjutnya dari masing-masing perguruan tinggi itu akan dipilih di tingkat nasional. Karena kita sendiri mendengar dari Pak Presiden kan bahwa SDM unggul itu yang menjadi target dari program-program kabinet yang saat ini ada. Sehingga setiap kementerian harus bahu-membahu bagaimana memunculkan manusia unggul ini untuk tentunya bukan hanya kecerdasan intelektual saja, akan tetapi kecerdasan emosional, kinestesis, dan semuanya. Nah, oleh karena itu saat ini semua yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di tahun-tahun sebelumnya itu ditangani atau dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang akan memfasilitasi bagaimana munculnya mahasiswa unggul dan memiliki keseimbangan antara 4 kecerdasan tersebut. Oleh karenanya penyelenggaraan saat ini kita ingin memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu di tiap-tiap perguruan tinggi sudah melakukan seleksi ini dengan baik dan beberapa mengikuti apa yang ada pedomannya di tahun 2020. Kemudian kalau kita lihat apa sih yang disebut mahasiswa berprestasi gitu ya, kira-kira seperti itu pasti pertanyaannya. Karena ini banyak sekali debatable-nya di tingkat perguruan tinggi. Mahasiswa yang meraih prestasi atau capaian unggul yang membanggakan dalam kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, mahasiswa yang tadi disebutkan yang memiliki prestasi itu, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktifnya tidak hanya di kegiatan kuliah dan praktikum, akan tetapi juga memotivasi dirinya, mencari kesempatan bagi dirinya untuk berkembang, ya, sehingga ada keseimbangan antara hard skill dan soft skills. Itulah yang ingin kita lihat, dan kami juga di dalam dari tahun ke tahun selalu mendapatkan ada keunggulan-keunggulan yang sangat amat khusus, baik itu nanti keunggulannya dalam pengabdian kepada masyarakat, bahkan mungkin penelitian, bahkan mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kewirausahaan. Berikutnya, persiapannya seperti apa sih tahun ini yang akan kita lakukan? Nah, istilah-istilahnya Bapak dan Ibu ini jadi baru, ya kan? Nah, dari dulu kita bilang KU, kita sesuaikan dengan yang sekarang kita juga ada di kurikulum Revolusi Industri 4.0 dan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kita sebutnya adalah capaian unggulan. Jadi, mari kita siapkan mahasiswa-mahasiswa kita yang memiliki capaian unggulan yang baik. Kemudian juga mereka harus menemukan sebuah kreativitas yang akan ditulis, walaupun itu masih gagasan untuk program sarjana. Tetapi kalau untuk program diploma, kami berharapnya itu sudah menjadi produk inovatif, ya. Jadi berbeda di sini. Kemudian tentunya karena kita mau go global, maka kemampuan bahasa Inggris kita juga akan mintakan untuk disiapkan oleh masing-masing kandidat. Kemudian selain kita persyaratan tersebut, maka IPK 3,0 itu sudah tidak menjadi persyaratan lagi. Apa yang harus kita siapkan? Ya, pertama kita harus melihat nih teman-teman, yakinkan benar bahwa mahasiswanya ada di pangkalan data pendidikan tinggi dan tertulis aktif, ya. Maksimalnya
baik itu program sarjana maupun program diploma, maksimalnya adalah semester 6. Lalu dari sisi usia, tidak lebih dari 22 tahun yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2021. Nanti akan dibuktikan dengan KTP atau kartu izin tinggal terbatas ya, kalau memang ada yang memenuhi seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat di diagram ya, diagram yang akan kita kerjakan saat ini, yaitu para mahasiswa terutama yang wakil terbaik. Jadi hanya satu ya wakil terbaiknya dari setiap perguruan tinggi itu mendaftar secara daring. Oleh karena itu, para mahasiswa ini harus melihat baik-baik mana linknya yang harus dibuka. Ya. Kemudian setelah itu, setelah mendaftar, kemudian kami bertugas untuk memverifikasi data yang kita sebut desk evaluation. Kalau lolos dari desk evaluation, maka peserta akan menerima password. Jadi mahasiswa harus selalu melihat website yang ada di Puspresnas supaya tidak ketinggalan informasi tentunya. Setelah mengisi atau menerima password, peserta diminta untuk mengisi capaian unggulan melalui aplikasi tersebut dan mengunggah naskah gagasan kreatifnya. Setelah itu, setelah kami terima, maka akan ada pemeringkatan berdasarkan nilai portofolio capaian unggulan. Baru satu ya, capaian unggulan yang kita nilai. Nah, kita akan lihat kalau misalnya dia PTN BH, mahasiswa dari PTN berbadan hukum, maka dia akan masuk ke seleksi antar peserta dari PTN berbadan hukum. Apa yang akan dilakukan? Di situ kami akan verifikasi portofolio capaian unggulan dan juga sekaligus penilaian gagasan kreatif. Yang bukan dari PTN berbadan hukum akan masuk ke tingkat LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang di Indonesia saat ini ada 16 LL Dikti. Nah, oleh karenanya dan di LL Dikti ini akan ada sekelompok penilai yang akan memverifikasi portofolio capaian unggulan dan juga menilai gagasan kreatif. Jika Anda lolos dari seleksi di LL Dikti, maka Anda akan menjadi juara LL Dikti, gitu kan? Nah, kalau lolos maka masuk ke seleksi tahap 1. Apa yang akan terjadi di tahap 1? Mahasiswa yang lolos seleksi tahap 1 ini akan diminta untuk mengunggah video presentasi berbahasa Inggris. Nah, di dalam pedoman nanti akan telah disampaikan seperti apa mengunggah video presentasi bahasa Inggris, apa isinya dan sebagainya. Nanti ada yang akan menjelaskan setelah paparan ini. Kemudian kalau lolos, bukan lolos, setelah itu maka akan diseleksi. Diseleksi di tahap 2. Di tahap 2 diseleksi untuk tingkat nasional. Di sana akan dinilai di antara tentunya para finalis ya, semifinalis untuk menilai gagasan kreatif, memverifikasi portofolio lagi, dan ada penilaian berbahasa Inggris berdasarkan video yang diunggah oleh masing-masing peserta yang lolos seleksi tahap 1. Nah, di seleksi tahap 2, mahasiswa kalau lolos seleksi tahap 2, mereka akan masuk dipanggil atau diundang untuk ikut dalam finalis. Dalam finalis ini akan diminta mahasiswa mengunggah poster deskripsi diri dan poster gagasan kreatif. Kalau sebelum-sebelumnya, selain tahun lalu, mereka harus melakukan presentasi dengan PowerPoint yang banyak, tetapi sekarang cukup satu poster gagasan kreatif dan deskripsi diri. Di dalam babak final tentunya kami akan
membekali Anda semua sebagai finalis dan juga dilakukan assessment, yaitu presentasi dan poster gagasan kreatif, ada wawancara capaian unggulan, dan juga bagaimana berkomunikasi di dalam bahasa Inggris. Setelah itu, maka diumumkanlah nanti pemenangnya pada bulan September tahun 2021 setelah begitu selesai penilaian di babak final. Selanjutnya, baik, ini untuk program diploma. Nah, program diploma berbeda lagi ya. Pada awalnya sih sama, satu wakil terbaik dari PT yang mendaftar secara daring, dilihat lagi linknya jangan salah. Kemudian nanti ada verifikasi data yang telah dimasukkan oleh Anda sebagai pendaftar. Kalau lolos, nanti akan diberi password oleh Puspresnas. Nah, pada saat setelah mendapatkan password, Anda diminta untuk mengisi portofolio capaian unggulan melalui aplikasi yang akan diberikan dan juga mengunggah naskah produk inovatif. Kami akan memeringkat berdasarkan nilai portofolio capaian unggulan dan masuklah kepada seleksi tahap 1 di tingkat Ditjen Diksi. Ya, karena sekarang ada 2 dirjen ya. Dirjen Pendidikan Tinggi dan Dirjen Vokasi. Nah, untuk diploma maka akan di tingkat Ditjen Diksi. Verifikasi portofolio capaian unggulan dan penilaian naskah inovatif ya, produk inovatif yang akan dilakukan. Kalau lolos dari seleksi tahap 1, maka diminta untuk mengunggah video presentasi berbahasa Inggris. Di seleksi tahap 2 sama dengan yang ada di program sarjana, maka mahasiswa akan diminta akan dinilai naskah produk inovatifnya. Lalu ada juga verifikasi portofolio penilaian bahasa Inggris berdasarkan video yang diunggah. Setelah itu bagi yang lolos di tahap 2 ini maka akan diminta untuk mengunggah poster deskripsi diri dan poster produk inovatif. Nah, sama nantinya akan di dalam satu forum dengan program sarjana ada babak final yaitu pembekalan dan asesmen. Lalu sama juga diumumkan para pemenangnya. Selanjutnya sistem penilaian. Nah, bagaimana nih sistem penilaian Pilmapres di tahun 2021 ini? Silakan. Ada 3 tahap ya tadi, ada penilaian seleksi tahap 1, aspek penilaian pada seleksi tahap 1 nilai capaian unggulan dan nilai gagasan kreatif. Lalu di seleksi tahap 2 ada nilai capaian unggulan, gagasan kreatif dan kemampuan berbahasa Inggris berdasarkan video presentasi berbahasa Inggris. Lalu di tahap finalnya adalah nilai presentasi gagasan kreatif melalui poster, kemudian nilai wawancara capaian unggulan melalui media poster juga, kemudian nilai kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, dan nilai kepatutan yang meliputi integritas, stabilitas emosi, dan juga bebas paham radikal. Ya, di sini ada wawasan kebangsaan tentunya. Kemudian persentasenya untuk seleksi tahap 1 bagi sarjana capaian unggulan itu 60%, produk inovatif ini 40%. Nah, silahkan ditimbang-timbang oleh nanti para pendamping, para dosen penggerak yang ada di perguruan tinggi. Ini persentase ini sangat menentukan. Untuk diploma 50%, 50% antara capaian unggulan dengan gagasan kreatif. Di seleksi tahap kedua untuk sarjana, capaian unggulannya 50%, gagasan kreatifnya 30%, bahasa Inggrisnya 20%. Nah, 20% sama ya antara diploma dan sarjana untuk bahasa Inggris, namun nanti di capaian unggulannya 40% dan 40% untuk produk inovatif. Di babak final, sarjana untuk capaian unggulannya 60% dan gagasan kreatifnya 40%, diplomanya untuk capaian unggulan 50% dan produk unggulan 50%, dan di babak final kita tidak menilai untuk bahasa Inggris, tetapi nanti akan kita lihat kepatutannya, nilai bahasa Inggris dan nilai kepatutan diberikan dalam 4
tingkat kategori. A yang diunggulkan, B disarankan tanpa syarat, yang C disarankan dengan syarat, dan D tidak disarankan. Finalis dengan kategori D tidak dapat menjadi pemenang 1, 2, dan 3 pada Pilmapres tingkat nasional 2021. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari komposisi penilaian akhir Pilmapres di 2021 ini berbeda kan ya dengan yang tahun lalu. Sekarang ada nilai gabungan. Jadi nilai gabungan tahap 2 itu memiliki bobot 30%, nilai gabungan babak finalnya 70%. Dengan demikian, nilai akhir sama dengan nilai gabungan tahap 2 kali 0,3 ditambah nilai gabungan babak final kali 0,7. Kira-kira begitu. Ya, jadwal Pilmapresnya tentunya akan disesuaikan dengan yang ada di tahun 2021, namun tetap kita di bulan September tahun 2021 semuanya harus sudah selesai. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu mahasiswa semuanya yang ada di seluruh pelosok Indonesia, kami menantikan pendaftaran peserta melalui daring itu paling lambatnya di minggu pertama bulan Juni. Tanggal-tanggalnya nanti Bapak dan Ibu dapat melihat di website Puspresnas. Kita akan lakukan desk evaluation, kemudian ada pengumuman desk evaluation itu di minggu ketiga bulan Juni. Sehingga teman-teman yang lolos dapat punya waktu selama 3 minggu untuk mengunggah naskah gagasan kreatif dan capaian unggulan. Kemudian nanti seleksi tahap 1 memerlukan 2 minggu, pengumuman setelah itu ada pengumuman, pengunggahan video presentasi bahasa Inggris, dan seleksi tahap 2 ya. Kemudian setelah itu pengumuman finalisnya ada di bulan Agustus ya, minggu ketiga. Kemudian selanjutnya ada pengunggahan poster di bulan Agustus juga di minggu terakhir, dan penyelenggaraan babak final itu akan dilakukan di minggu pertama bulan September. Mohon siap-siap kepada Ibu dan Bapak semua sebagai dosen penggerak, kepada lembaga layanan pendidikan tinggi yang ada di 16 wilayah. Mohon kerjasamanya untuk memotivasi para mahasiswa kita sehingga Puspresnas tahun 2021 mendapatkan benar-benar mahasiswa yang unggul di bidang masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.